Selanjutnya kita akan mengerjakan entry jurnal dari PT Manunggal. Jadi kita akan menggunakan modul accounts, banking, sales, purchase, dan lain sebagainya. Di sini soal dari PT Manunggal sudah saya edit untuk kebijakan akuntansinya, di mana untuk pencatatan kas kecil itu menggunakan metode impress. Jadi kita langsung saja mulai dari dokumen transaksi yang pertama. Di sini ada voucher kas kecil, maka untuk dokumen transaksi pertama ini tidak perlu di jurnal, nanti akan di jurnal pada saat pengisian kembali. Lanjut untuk jurnal yang untuk dokumen transaksi yang kedua, yaitu di sini ada kegiatan penjualan secara kredit. Maka kita klik sales, kemudian enter sales. Kemudian langkah pertama adalah kita hilangkan tanda centang pada teks inklusif. Kemudian layoutnya kita ganti menjadi item untuk penjualan pertama. Jika layout sudah berganti, kita lanjut memilih customer. Nah, customer ini di sini ada toko Benua Jaya, kita double klik. Pastikan terminnya sudah benar 1/10, N/30. Invoice-nya kita isi FPJ 12/1. Tanggalnya di sini ada tanggal 2 Desember 2014. Customer PO-nya di situ tidak ada, kita lewati. Nah, ship di sini jumlah barang untuk Samsung Galaxy Frame itu 20. Kita tab item number, memilih kita frame, di sini bisa double klik. Kemudian kita tag sampai dengan price-nya yaitu 800.000. Otomatis akan terjumlah. Maaf, di sini salah, otomatis dia jumlahnya juga salah. Kita ketik ulang 800.000. Jumlahnya 16 juta. Pastikan teksnya adalah PPN. Kemudian masuk ke barang yang kedua yaitu 15. Di sini untuk barang yang Samsung Galaxy V, maka kita double klik yang bawah dan kita tag dengan harga 900.000. Teksnya PPN. Pastikan di situ ada PPN sudah benar 2.950, dan ada di sini freight collected atau pendapatan angkut, maka kita isi di sini freightnya 35.000. Kemudian pastikan totalnya sama 32.485.000, sama ya. Kalau sama kita bisa cek dengan Ctrl R. Nah, di sini adalah hasil dari Ctrl R-nya. Karena kegiatan penjualan secara kredit, otomatis di sini ada akun piutang, kemudian ada kreditnya, ada penjualan, ada PPN keluaran, pendapatan angkut. Kemudian untuk kartu perjalanan otomatis dia HPP-nya debit, kemudian kreditnya adalah merchandise inventory karena penjualan. Kalau sudah benar bisa di record. Lanjut, kita masuk ke bukti transaksi nomor 3. Di situ ada voucher kas kecil. Kita tidak perlu jurnal karena menggunakan metode impress. Selanjutnya masuk ke dokumen 4. Di sini ada bukti penerimaan kas. Di sini ada pelunasan faktur. Maka kita ini cancel dulu. Masuknya adalah sales, kemudian receive payment. Pastikan yang atas adalah cash in bank. Customer-nya di sini adalah Toko Kencana. Kita cari Toko Kencana. Amount receive-nya kalian isikan sesuai jumlah. Jadi di sini ada 17.424.000. Kemudian sampai dengan ID. ID-nya di sini adalah, karena di sini ID, maka BKM 12/1. Tanggalnya tanggal 5 Desember 2014. Apakah benar dia pelunasan faktur SPJ 1112? Benar ya, tanggal 30 November 2014. Maka kita benarkan dulu tanggalnya. Maka di sini
akan mendapat potongan 176.000. Kalian bisa tap atau kalian bisa langsung klik dengan kursor di amount apply, klik, kemudian kalian tap sekali agar out of balance-nya 0. Di sini tidak ada pendapatan denda karena tidak melewati atau keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Maka jika dikontrol R, hasilnya di sini karena pelunasan faktur otomatis mendapatkan kas sejumlah 17.424, ada potongan penjualan. Maka kalau sudah seperti ini bisa di record, kemudian pilih print letter. Bisa di cancel untuk keluar. Selanjutnya kita masuk ke dalam dokumen 5. Nah, dokumen 5 ini adalah kegiatan pembelian secara kredit karena ada nama suppliernya PT Nusa Indah. Langkahnya adalah purchase, kemudian enter purchase. Sama seperti penjualan pertama, pada saat pembelian pertama otomatis teks inklusif dihilangkan, layoutnya diganti menjadi item, kemudian di OK. Kita pilih suppliernya PT Nusa Indah. PT Nusa Indah, double klik. Kemudian purchase silahkan diisi, boleh purchase 001/12, tanggalnya adalah tanggal 5 Desember 2014. Kemudian supplier invoice-nya NP12/12. Mohon maaf, NP2/12. Kita beli 18 unit untuk yang Samsung Galaxy Pen dengan harga sesuai yang ada di faktur adalah 500.000. Kemudian untuk Samsung Galaxy V ada 10 yang dibeli. Kita double klik Samsung Galaxy V dengan harga di sini adalah 600.000. Sini PPA-nya sudah sama 1.500.000, tidak ada beban angkut, otomatis tidak perlu diisi. Kita kontrol R. Jika dikontrol R, maka ada jurnal karena pembelian otomatis utang bertambah di kredit, kemudian persediaan debit dan PPN masukan atau fed in debit. Kalau sudah benar bisa di record. Would you like to change the text code used? Tidak, karena sudah benar ya. Kita close, kita cancel, lanjut dokumen 6. Dokumen 6 ini ada kegiatan retur pembelian. Di sini menggunakan bukti transaksinya bukti memorial. Berdasarkan nota retur RNP 3/12, mohon dikirim kembali barang yang dibeli dari PT Nusa Indah. Ada 2 set untuk Galaxy Pen dan 2 set Galaxy V. Langkahnya adalah purchase, enter purchase. Kemudian kita pilih di sini nama suppliernya adalah Nusa Indah. Kemudian tidak perlu diisi, date-nya kita ganti menjadi sama, kebetulan 5 Desember tidak perlu diedit. Supplier invoice-nya kalian bisa ganti RNP 3/12. Itu adalah bukti nota. Pengembalian barang. Barang yang dikembalikan adalah 2 set Samsung Galaxy Frame. Kita main 2. Jangan lupa main 2 karena dikembalikan untuk Samsung Galaxy Frame. Kemudian dengan harga 500.000, kemudian dikembalikan juga main 2 untuk Samsung Galaxy V. Totalnya 2.420. Kita kontrol R dulu. Karena dia pengembalian barang, otomatis utangnya berkurang di debit, kemudian barangnya itu tidak jadi dibeli, otomatis di kredit. Fed in-nya yang awalnya punya PPN masukan menjadi di kredit. Seperti itu. Kalau sudah sama bisa di record. Langkah selanjutnya adalah register.
kemudian pilih returns and debit. Apabila kok di sini tidak ada returns and debit, tidak ada transaksi, otomatis kalian kurang tepat pada saat mengisi jumlah barang yang diretur, atau biasanya lupa nggak pakai min seperti itu. Kemudian lanjut apply to purchase. Nah, di sini ID-nya diganti menjadi BM12-1, kemudian tanggalnya adalah tanggal 5 2014. Memonya boleh kalian sebagai pengingat-ingat saja, retur pembelian. Nah, ini pastikan kalian paham di sini bahwa dia melakukan retur pembelian dari transaksi tanggal 5 Desember. Maka di sini amount applied yang harusnya terisi adalah yang bawah, bukan yang atas. Karena yang atas itu tidak dilakukan retur pembelian. Maka kalian hapus dulu diskonnya boleh, dan kalian tap atau kalian klik di amount applied, kemudian tap sampai dengan out of balance-nya 0. Oke. Jangan sampai salah. Kalau sudah, bisa di record. Lanjut pada dokumen transaksi 7. Di sini voucher kas kecil, tidak perlu di jurnal lagi. Nanti pada saat pengisian kembali saja. Dokumen 8 juga sama. Kemudian dokumen 9. Dokumen 9 ini adalah kegiatan penjualan secara kredit lagi. Otomatis kalian klik sales, enter sales. Kita cari nama customernya toko serasi. Kemudian invoice-nya adalah FPJ 12/2 dengan tanggalnya tanggal 9 Desember 2014. Customer PO-nya di sini kebetulan ada 010, dan kita jual 8 untuk barang Samsung Galaxy Frame dengan harga 800.000. Totalnya 6.400.000. Tap lagi. Kemudian kita jual 8 barang untuk Samsung Galaxy V dengan harga 900.000. Totalnya 7.200.000. Maka di sini dilihat PPN-nya sudah sama 1.360.000. Adakah pendapatan angkut? Ada 150.000, kita isikan. Dan pastikan ya frek itu selalu NT. Nah, totalnya 15.110.000. Kita kontrol R. Di sini kegiatan penjualan otomatis account receivable debit, sales credit, paid out credit, free collected credit, cost of goods sold debit, net inventory credit. Kalau sudah jadi oke, kemudian record. Selanjutnya dokumen 10. Kita lihat di situ ada bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Otomatis di sini kita pilih UDES, kemudian pay bill. Pastikan yang atas adalah cashing bank. Suppliernya kita lihat di situ Dian Persada. Double klik. Kemudian check number, silahkan ditulis C12/2. Kemudian date-nya adalah 9. Kemudian amount-nya lihat dari jumlah yang dibayar, yaitu 32.340.000. Nah, ternyata sudah sesuai dengan soal, mendapat diskon 660.000. Dia melunasi faktur tanggal 30 November 2014. Maka amount applied-nya tinggal di tap boleh, atau klik boleh pakai kursor, dan tap sampai dengan out of balance-nya 0. Kita kontrol R. Di sini jurnalnya cash in bank credit, account payable debit, kemudian ada potongan pembeliannya. Kalau sudah, bisa di record. Print letter. Lanjut di sini, mohon maaf, harusnya di sini adalah dokumen 11. Dokumen 11 ini adalah kegiatannya penjualan secara tunai. Maka kita klik sales, kemudian enter sales. Customernya ini kita buat di situ kepada yang terhormatnya kontan. Maka kita klik customer, kemudian new, dan kita ketik aja
kontan. Tab saling detail, silahkan pastikan tax code-nya adalah MT. Kalau sudah bisa di OK, dan kita pilih lagi kontan. Nah, kalau sudah, invoice-nya pastikan terusnya COD karena secara tunai. Invoice-nya di situ adalah NK 12/1 nota kontan, maksudnya tanggalnya tanggal 9. Nah, ini kita jual kepada kontan itu 6 barang untuk Samsung Galaxy Fan dengan harga 800.000. Kemudian ini 10 barang untuk Samsung Galaxy V dengan harga 900.000. Pastikan di sini apakah sudah sama? Belum, karena ada pendapatan angkut sejumlah 135.000. Masih berbeda nominalnya karena di sini ada diskon 2% atau dikatakan sebagai rabat atau potongan tunai. Maka di Mayop kalian ketikkan 2% ada di diskon, ketik 2. Karena dua-duanya mendapat diskon, otomatis diskonnya atas dan bawah. Kalau di tab otomatis di sini sudah sama ya. Subtotal penjualannya 13.524, kemudian ada teksnya 135.200, ada pendapatan angkut totalnya 15.011.400. Karena ini penjualan secara tunai, otomatis P2D-nya diisi sejumlah yang dibayar. Yang dibayar adalah 15.011.400 rupiah. Diisi, kita kontrol R. Ini piutang di sini kalau di Mayap ada 2 ya hasilnya, karena yang atas itu adalah jurnal untuk penjualan secara kredit karena langsung dibayar, otomatis cash in bank debit, account receivable kredit, nominalnya adalah 15 juta sekian. Jika P2D-nya lupa tidak diisi, silahkan kalian masukkan ke dalam sales, kemudian receive payment, cari customernya yang kontan seperti itu, bisa di OK. Kemudian record. Lanjut dokumen 12. Di sini ada bukti pengeluaran kas untuk pengisian dan kembali dana kas kecil. Nah, maka tadi voucher kas kecil nomor 1378 kalian buat jurnalnya pada saat pengisian kembali. Maka langkahnya adalah banking, kemudian pengeluaran kas, spend money. Pastikan yang atas adalah cash in bank, teks inklusif dihilangkan. Kemudian memonya adalah pengisian kembali dana kas kecil. Check numbernya adalah C12-3. Tanggalnya tanggal 10. Amountnya di situ adalah 2.475. Nah, di sini akun yang pertama adalah kita lihat dari voucher kas kecil yang pertama ada, yaitu voucher kas kecil yang pertama pembelian perlengkapan toko. Otomatis di sini kita perlengkapan toko bertambah, kelompok 1 top up list-nya bertambah sejumlah sesuai yang ada di voucher kas kecil 800.000. Kemudian lanjut ke voucher kas kecil yang kedua, yaitu di voucher kas kecil nomor dokumen 3, tagihan rekening telepon bulan November. Otomatis adalah bayar utang beban kelompok 2 atau akunnya accrued expense, nominalnya 450.000. Selanjutnya untuk voucher kas kecil yang ketiga, yaitu dokumen 7, tagihan rekening listrik bulan November juga sama. Boleh kalian
kelompok 2 lagi, accrued expense nominalnya 750.000. Kemudian voucher kas kecil yang terakhir adalah dokumen 8, tagihan listrik PAM bulan November, sama akunnya yaitu accrued expense kelompok 2. Pastikan auto balance-nya sudah 0, itu berarti adalah saldo debit dan kreditnya sudah sama. Itulah jurnalnya. Kalau sudah bisa di oke, kemudian record. Saya ulangi lagi, soal ini saya ganti sistem pencatatan kas kecilnya menggunakan Impress. Selanjutnya kita tadi sudah sampai dengan pengisian kembali kas kecil dokumen 12, sekarang lanjut ke dokumen 13. Dokumen 13 yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai satu-satunya kendaraan. Maka kita klik banking, kemudian receive money, pastikan yang atas adalah cash in bank, tax inklusif dihilangkan, amount receive-nya sesuai yang ada di soal 49 juta, memonya adalah penjualan kendaraan, ID-nya silakan diisi BKM 12/2, tanggalnya tanggal 11. Akunnya apa ini? Dalam Mayop otomatis kalau kalian pilih banking receive money, cash in bank-nya itu otomatis sudah di debit. Maka kita nyari akun yang di kredit, karena penjualan otomatis kita yang berkurang adalah vehicle-nya, kelompok 1, vehicle. Double klik. Nominalnya berapa? Nominal sesuai yang ada di neraca saldo. Neraca saldo kita lihat. Ini terlihat bahwa vehicle itu harga perolehannya 96 juta. Kemudian otomatis kalau berkurang juga akumulasinya juga berkurang. Maka pilih accumulation depreciation vehicle. Nominalnya sejumlah yang ada di neraca saldo 38 juta, min 38 juta. Masih di sini auto balance-nya 9 juta. Nah, ini adalah laba rugi dari penjualan vehicle, gain loss on sales vehicle ya, vehicle. Jurnalnya seperti ini. Jika gain loss-nya itu didebit, otomatis dia akan mengalami kerugian. Seperti itu, bisa di oke. Kemudian kalau sudah bisa di record. Selanjutnya, setelah penjualan kendaraan satu-satunya, kita lanjut ke dalam dokumen transaksi 14, yaitu bukti penerimaan kas karena pelunasan faktur. Maka pilih sales, kemudian kita pilih receive payment, dan pastikan yang atas adalah cash in bank. Itu kita menerima pelunasan dari toko serasi. Pilih toko serasi, dan amount receive-nya sesuai di situ 16.500.000. Kemudian ID-nya adalah BKM 12/3. Tanggalnya di sini sesuai soal 12/12/2014. Nah, perhatikan di sini ada dua pilihan. Di dalam bukti penerimaan kas itu adalah pelunasan faktur FPJ 11/11 tanggal 25 November, maka yang atas bukan yang bawah. Maka amount applied-nya adalah diklik yang atas, klik. Kemudian bisa di tag agar out of balance-nya 0. Diskon di sini silakan kalian hapus. Kita Ctrl R.
sini cash in bank debit, account receivable credit. Kalau sudah, pastikan ya ini ya, diperhatikan ya amount applied-nya yang terisi yang atas, karena memang pelunasannya untuk yang tanggal 25 November. Kalau sudah bisa di record. Lanjut dokumen 15. Di sini ada bukti pengeluaran kas karena pembayaran PPN masa bulan November dan hutang PPh karyawan. Maka kita klik banking, kemudian pengeluaran spend money, pastikan yang atas adalah cash in bank. Kemudian di sini cek numbernya adalah C12-4, tanggalnya tanggal 13. Amountnya di situ adalah 4.275.000. Memonya adalah pembayaran PPN November dan utang PPh. Akunnya karena tadi adalah spend money, otomatis kreditnya adalah cash in bank, maka kita nyari akun debitnya. Akun debitnya otomatis PPN keluaran kelompok 2, kita kreditkan ya, jumlah 8.500.000. Kemudian baru VAT in-nya 4.350.000, men 4.350.000. Masih ada 125.000 itu adalah utang PPh karyawan atau income tax payable. Ctrl R, bayar, otomatis cash in bank dikredit, kemudian VAT in VAT out diselisikan, dan juga bayar income tax payable. Kalau sudah bisa di OK, apa filenya sudah ya, kemudian di record. Lanjut dokumen 16. Di sini ada kegiatan pembelian ya, terlihat ya, PT Dian Persada ya, nama supplier, otomatis purchase, enter purchase, nama suppliernya Dian Persada, kemudian purchase-nya di sini adalah 032, date-nya tanggal 13. Supplier invoice-nya adalah LI4/12. Kita beli 22 barang untuk yang Samsung Galaxy Frame dengan harga 600.000. Kemudian kita beli juga 20 barang untuk Samsung Galaxy V dengan harga 600.000. Kemudian totalnya 27.720. Ctrl R, beli secara kredit, otomatis utangnya bertambah di kredit, persediaan barang bertambah di debit, VAT in di debit bertambah. Kalau sudah sama bisa di record. Would you like to change? No. Dokumen 17. Di sini ada kegiatan penjualan. Maka langkahnya adalah sales, kemudian enter sales, nama customernya adalah Toko Angel, kemudian invoice-nya adalah FPC 12/3, date-nya adalah tanggal 14, customer PO-nya kebetulan ada 012. Kita jual 10 barang untuk Samsung Galaxy Frame dengan harga 800.000, 8 juta. Kemudian kita jual juga 10 barang untuk Samsung Galaxy V dengan harga 900.000. Sini masih belum sama karena ada pendapatan angkut jumlah 145.000. 18.845.000 sudah sama. Ctrl R, berikut untuk jurnalnya, utang debit, penjualan kredit, head of credit,
pendapatan angkut kredit, HPP debit, net inventory, debit. Oke. Kalau sudah sama, jadi record. Lanjut, dokumen 18 tidak perlu di jurnal. Kemudian 19, bukti pengeluaran kas bayar faktur otomatis adalah purchase, pay bill, PT Nusa Indah. Kalian pilih PT Nusa Indah. Cek numbernya adalah C12 tanggalnya tanggal 20. Amountnya di sini adalah 2331. Nah, dia membayar utang untuk yang tanggal 18 Oktober, jadi yang atas. Maka kita klik amount apply-nya yang atas, klik dan tab. Nah, kalian tab lagi, kemudian kalian del ini ya, karena yang dibayar hanya yang atas, maka kita del. Kemudian di sini finance chart-nya terisi, tab lagi. Kenapa kok finance chart-nya terisi? Karena di sini ada denda. Jadi kita membayar beban denda 231.000, Ctrl R. Maka jurnalnya di sini adalah bayar cash in bank itu di kredit, kemudian utangnya di debit, kemudian ada beban denda di debit 231.000. Perhatikan di sini, simak baik-baik. Kalau sudah, bisa di record. Lanjut, dokumen 20, kegiatan penjualan. Sales, enter sales, kita pilih toko kencana, invoice-nya FPJ 12 per 4, date-nya adalah 20 Desember, customer PO-nya untuk barangnya 15, untuk Samsung Galaxy Frame dengan harga 800.000. Kemudian 10 barang untuk Samsung Galaxy Flip dengan harga 1 juta. Totalnya ada 24 juta. Nah, ini ada pendapatan angkut 35.000. 24235. Ctrl R. Di sini berikut jurnalnya. Kalau sudah bisa di OK. Record. Lanjut. Dokumen 21. Nah, dokumen 21 ini adalah retur penjualan. Maka langkahnya adalah sales, enter sales. Nama customernya adalah Kencana. Invoice-nya kalian bisa ganti RNT 5/12. Tanggalnya di situ adalah, maaf ya, ini harusnya tanggal 25 mungkin ya, 25. Ganti 25. Barang yang dikembalikan itu hanya 1, maka kita ketiknya min 1. Untuk barang Samsung Galaxy Frame, pilih frame, harganya 800.000. Kita Ctrl R. Nah, pada saat melakukan Ctrl R ini, harusnya akun yang di debit adalah sales return. Agar menjadi sales return, langkahnya adalah dengan cara klik tanda anak panah putih ini, kemudian salesnya di sini yang I sales item kalian ganti menjadi sales return seperti ini. Kalau sudah bisa di OK, dan kalian Ctrl R lagi. Nah, dia akan berubah sales menjadi sales return.
Kalau sudah, bisa di oke. Kemudian kalian bisa record. Setelah record, kita register returns and credits. Pastikan di sini ada. Kemudian apply to sell. Tulis di sini ID-nya adalah M12-2, date-nya itu 25. Nah, diskonnya kita hapus dulu. Kemudian nomor plat diisi sampai dengan progresnya sudah bisa di record. Lanjut dokumen 23. Dokumen 23 ini adalah bukti pengeluaran kas untuk mengatur pinjaman bank. Maka kita pilih banking, spend money, pastikan yang atas adalah cash in bank karena membayar pakai kas. Check numbernya adalah C12/6, tanggalnya adalah tanggal 26, semuanya adalah 10 juta. Semuanya kalian bisa kasihkan bayaran, angsuran, pinjaman. Kalian cut. Kemudian kita pilih kelompok 2, yaitu Bank BNI Loan. Jumlahnya 9849,682. Kreditnya adalah interest expense. Kelompok 8. Apakah saya sudah kontrol R? Nah, di sini bayar pinjaman sekaligus bayar dendanya. Maka jumlahnya adalah cash in bank kredit, utang bank debit, dan bunga debit. Kalau sudah sama seperti ini, bisa di record. Lanjut dokumen 23. Dokumen 23 ini yaitu pembayaran bersyarat bulan Desember 2014. Maka kita pilih banking dan money lagi. Pastikan yang atas adalah cash in bank dan check number adalah C12/8, tanggalnya tanggal 31, amountnya adalah 12.633.800 rupiah dengan memo pembayaran gaji karyawan bulan Desember. Pun wagesnya yang kita buat sendiri saja, yaitu 13.250.000. Kemudian ada potongan PPh, otomatis itu adalah income tax payable min 116.200 rupiah, dan baru sisanya potongan angsuran yang dibayar itu ada 500.000 untuk piutang karyawan. Maka employee receivable 500.000. Kita bisa kontrol R. Ini beban gaji debit, kreditnya adalah cash in bank, kemudian utang pajak dan juga piutang karyawannya berkurang. Jadi oke. Kemudian di record. Ini dokumen 23 adalah lampiran 500.000 itu yang membayar adalah Mars Hantu. Dokumen 24 yang terakhir yaitu bukti pengeluaran kas. Masih sama, banking spend money dengan bayar pelunasan utang kartu kredit. Maka spend money, kemudian pastikan yang atas adalah cash in bank. Check number adalah C12/8, date-nya tanggal 30,
200. Contohnya adalah pembayaran kartu kredit, maka akunnya adalah contoh kedua atau akun kredit card. LF debit card debit rekening kredit. Sudah bisa di record. Kita bisa melihatnya di all transaction. Kalau kalian mau ngecek apakah ada jurnal yang salah tanggal, bisa klik di account seperti biasa, company data auditor, kemudian kalian next, kemudian next lagi. Nah, di sini adalah 1 Desember sampai 31 Desember 2014 saja, karena jurnal kita hanya dari, maksudnya hanya tahun 2014, maka kita run masih benar, tidak ada yang salah. Next, kita review lagi. Benar, tidak ada yang melebihi dari tahun 2014. Biasanya kalau ada yang melebihi, di sini itu salah pada saat scan for future date transaction, seperti itu. Sini ada tanda tanya. Mungkin itu untuk transaksi. Bisa kita lanjutkan untuk penyesuaian. Terima kasih.